Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 11. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, selamat pagi semuanya yang menyaksikan video presentasi ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan daring kembali, yaitu video presentasi ini akan saya sampaikan pada kalian semuanya. Semoga pada materi ini nanti kalian bisa memahami peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Kemarin sudah Utsmani ya, sebelum Utsmani ada Abbasiyah. Nah ini kita Mughal ya, Daulah Mughal. Selanjutnya izinkanlah saya ya menyampaikan video presentasi ini pada kalian agar nanti dalam KBM daring ini kalian semuanya bisa mengerti dari sejarahnya sampai runtuhnya Daulah Mughal di India. Untuk itu, sebelum lanjut video presentasi selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar video presentasi ini, video-video di channel ini semakin tambah kreatif. Selanjutnya, kompetensi dasar yang akan kita lakukan, yang akan kita kuasai pada materi ini adalah mengevaluasi sejarah lahirnya Daulah Mughal, mengevaluasi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa Daulah Mughal, menilai proses berdirinya Daulah Mughal, mengapresiasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada Daulah Mughal. Tujuannya adalah peserta didik mampu merangkai peristiwa-peristiwa atau peserta didik mampu merangkaikan ya peristiwa-peristiwa pada proses lahirnya Daulah Mughal. Yang kedua, ada peserta didik mampu mengidentifikasi khalifah-khalifah berprestasi dari Daulah Mughal. Ketiga, peserta didik mampu menghubungkan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa Daulah Mughal. Peserta didik mampu mengidentifikasi sebab-sebab runtuhnya Daulah Mughal. Yang terakhir adalah peserta didik mampu mengambil pelajaran dari materi Daulah Mughal. Selanjutnya, peta konsepnya ada sejarah lahirnya. Yang kedua, strategi dan kebijakan pemerintahan. Yang ketiga adalah kemajuan peradaban Islam. Yang keempat adalah kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Yang pertama, mari kita simak sejarah Daulah Mughal. Daulah Mughal dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Ia adalah salah satu cucu dari Timur Leng. Ayahnya adalah Omar Mirza, yaitu penguasa Fargana. Kepemimpinan Babur adalah sudah diwariskan oleh ayahnya pada saat Babur masih berusia 11 tahun. Ia punya ambisi kuat untuk menguasai Samarkand, yaitu kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Dalam usaha pertamanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat amunisi tambahan dari Daulah Safawi, akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada tahun 1494 Masehi. Setelah Samarkand, target berikutnya adalah Kabul, ibu kotanya Afghanistan. Dan setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Babur melanjutkan ekspansinya ke India. Target selanjutnya adalah Punjab dan akhirnya berhasil dikuasai pada tahun 1552 Masehi. Daulah Mughal telah memberi warna baru bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Walaupun Babur, pendiri Mughal, bukanlah asli orang India, tapi ia adalah peletak peradaban Islam yang sangat baru. Jadi walaupun Babur itu tidak orang asli India, akan tetapi beliau adalah peletak peradaban Islam baru di India, yaitu Babur ya.
Selanjutnya, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Sebagai daulah yang besar, Daulah Mughal mampu membawa Islam di tengah daratan India yang didominasi oleh masyarakat Hindu. Mughal berjaya menguasai wilayah mayoritas berpenduduk Hindu, walaupun umat Islam adalah penduduk minoritas. Dalam kurun lebih 3,5 abad, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan, diantaranya yang pertama adalah Zahiruddin Muhammad Babur. Zahiruddin Muhammad Babur itu menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Dan masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan dikerahkan digunakan untuk membangun pondasi pemerintahan. Pada awalnya kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang dari awal tidak suka terhadap berdirinya Daulah Mughal. Zahiruddin Muhammad Babur menguasai wilayah yang sangat luas, berbatasan dengan Kekaisaran Ming di timur, yaitu Tiongkok, dan Daulah Safawiyah di barat, Persia. Zahiruddin Muhammad Babur tutup usia pada tahun 1530 Masehi. Selanjutnya, yang kedua adalah Humayun. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya, yaitu Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Humayun masih banyak mendapatkan tantangan, diantaranya dari Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang berusaha untuk memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Selanjutnya yang ketiga adalah Jalaluddin Muhammad Akbar. Akbar menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Dia lahir di Umarkot, Sind pada tanggal 15 Oktober 1542 Hijriah Masehi. Akbar adalah pemimpin Mughal yang paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun. Pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Karena usia yang masih sangat belia, Akbar mempercayakan urusan pemerintahannya kepada Bairam Khan. Setelah dewasa, Akbar mengambil alih wewenang pemerintahan dari Bairam Khan yang sudah memiliki pengaruh kuat di Mughal. Semua wilayah dapat dikendalikan dalam suatu pemerintahan yang militeristik, yaitu secara militer. Yang keempat adalah Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir. Nuruddin Muhammad Salim lebih dikenal dengan sebutan Jahangir, lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 Masehi di Fatehpur Sikri dan naik tahta 8 hari setelah meninggalnya Sultan Akbar. Jahangir berkuasa selama 22 tahun dengan didukung oleh kekuatan militer yang besar. Kepemimpinan Jahangir menjadi lebih kuat. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan sehingga seluruh rakyat hidup aman dan damai. Selanjutnya yang kelima adalah Shah Jihan. Shah Jihan lahir 5 Januari 1592, merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Tatkala masih kanak-kanak ia bernama Khurram. Nama Shah Jihan dikenang di atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan tatkala menjadi raja. Taj Mahal, Masjid Jama adalah dua bangunan megah yang diwariskan kepada dunia. Di masa kekuasaan Shah Jihan, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal tegas dan dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Makanya harus jujur, always be honest. Selanjutnya yang keenam adalah Aurangzeb. Aurangzeb itu naik tahta dengan menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai entitas muslim nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahan dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Pada periode ini merupakan masa konsolidasi dua, kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berupaya melakukan sentralisasi kekuasaan dan mengendalikan diri lebih banyak urusan pemerintahan dari para pendahulunya. Pada masa pemerintahannya, Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan, membuat Mughal mencapai wilayah terluasnya. Aurangzeb ya, tantangan sangat luar biasa. Selanjutnya adalah yang ketujuh, Bahadur Shah.
Para pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Para pemimpin saudara Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian, putra-putra Bahadur Shah berebut kekuasaan, rebutan kursi ya, di situ Bahadur Shah. Jihandar nama lengkapnya adalah Murza Muizzuddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintahan Shah Alam, Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afgan. Itu ya, runtuh ya. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-9 adalah Bahadur Shah II. Bahadur Shah II pengganti Akbar ya, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Terakhir ya, ini maksudnya sultan terakhir pada Daulah Mughal. Selanjutnya adalah kemajuan peradaban Islam. Yang pertama, kemajuannya diantaranya bidang politik dan administrasi. Itu ada Kundar, Gon, Chittor, Rantobar, Kalinjar, itu wilayah yang dikuasai di saat itu ya. Selanjutnya ada bidang ekonomi. Jadi bidang ekonomi juga termasuk kemajuan di saat itu ya. Ada bidang politik, administrasi, ada bidang ekonomi, ada lagi bidang agama, itu ada bidang seni dan budaya. Makanya di India itu terkenal ada Taj Mahalnya ya. Selanjutnya adalah kemunduran. Jadi ada internal dan eksternal. Internalnya itu tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Setelah itu ada eksternal ya, terjadinya pemberontakan di mana-mana seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum muslimin sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui East India Company. Dominasi Inggris diduga sebagai faktor pendorong kehancuran Mughal. Kemundurannya itu ada internal dan ada eksternal ya. Sekarang kemundurannya ada poin-poinnya. Yang pertama, terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Yang kedua, ada kemerosotan moral dan hidup mewah di lingkungan istana yang mengakibatkan pemborosan dalam keuangan. Setelah itu, pendekatan yang dilakukan oleh Aurangzeb terlalu kasar terhadap toleransi umat beragama, sehingga konflik antar umat beragama sangat sulit diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Selanjutnya, semua generasi penerus Daulah Mughal pada periode terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinannya. Itu diantaranya dari sejarahnya Daulah Mughal berdiri, ada sejarah, ada pemimpin atau sultannya ya, penguasanya. Setelah itu ada kemajuan peradaban di masa itu. Setelah itu ada kemunduran pemerintahan Daulah Mughal. Nah, itu sekelumit sejarah daripada pemerintahan atau peradaban Islam pada Daulah Mughal di India. Mungkin itu saja dari saya. Bila mana ada sesuatu yang kurang paham terhadap video presentasi saya, silahkan nanti bisa diskusi di grup yang sudah saya sediakan. Nanti masing-masing siswa bisa bertanya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Mungkin itu saja dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.